Bante, ini mau nanya, Bante itu untuk melatih Kanti Parami itu gimana ya Bante ya? Apa mesti bersabar terus meski udah dibijak-bijak sama orang terus Bante gitu? Dia apa? Dia apa? Maksudnya kita sabar kan biasa istilahnya sih diinjak-injak kayak gitu ya Bante ya? Orangnya Ah, jadi apa? Jadi, hmm, gimana ya Bante jelasinnya? Jadi ya, apalah? bersabar apakah identik dengan mau diinjak-injak? Tentunya ini orang bijaksana tidak membiarkan diri dalam penderitaan. Jadi dengan penderitaan itu ya menghindar. Di mana ada sumber penderitaan, di sana dia berupaya untuk menghindar. Baik berupa situasi, keadaan, lingkungan maupun orang. Termasuk bahaya-bahaya yang lain, binatang buas, tempat yang membahayakan, racun, bakteri, virus, apa dan sebagainya. Itu hal yang sangat-sangat eh, apa ya, lumrah, logis. Nggak usah menjadi orang bijaksana juga mestinya sudah bisa tahu begitulah harus menghindar. Lah di sini orang bijaksana kekhususannya adalah tidak mau melakukan keburukan. Sehingga menghadapi hal yang tidak menyenangkan bukan membalas dengan hal yang tidak menyenangkan kepada pihak yang apa namanya melakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap kita, tapi kita cukup menghindar sejauh bisa menghindar. Kalau tidak bisa menghindar karena alasan tertentu, ya membatasi sejauh mungkin berinteraksi. Dan nah itu kita berpijak pada tetap nilai-nilai kebaikan, prinsip diri. Ya nilai kebaikan bagaimana? Ya ramahlah sedikit, tutur kata dijagalah sedikit. Eh, yang ya meskipun dalam situasi yang tidak mengenakan berusaha dengan mengucapkan kata-kata yang sopan, yang halus, yang manis, yang penuh dengan penghargaan, pujian, bahkan orang akan melunak kalau diberi kata-kata yang sopan, yang resmi dan halus dan lebih lagi manis, memuji penuh dengan sanjungan, pujian begitu ya, menunjukkan penghargaan. Itu salah satu cara atau teknik orang bijaksana dalam menaklukkan pihak lain. Tetapi terhadap apapun yang eh, kita terhadap apapun yang datang pada kita, ya dalam situasi kita tidak bisa menghindar, pasti dihadapkan dengan situasi seperti itu. Nah, disitulah kanti atau ketahanan itu perlu diperan sertakan. Terlebih lagi kalau kita sedang berurusan dengan hal yang sangat-sangat krusial. Dijaga jangan sampai muncul emosi. Begitu muncul emosi, pikiran sudah tidak waras. Pikiran sudah ini apa namanya sudah tidak ada logika. Begitu tidak ada logika, hal yang diputuskan pun cenderung untuk nonsens, kerugian bagi kita. Tapi pada waktu marah itu nggak melihat ada kerugian di situ. Meskipun sedikit, meskipun kecil begitu, kalau kita mau menyadari setelah reda dari kemarahan, aduh, hitung-hitung rugi aku ini itu setelah kalkulasi. Tapi ya itu, kalau sedang marah kan demi harga diriku, demi egoku, demi segala macamku. Nah,
Itu bukan tindakan orang bijaksana tapi tindakan orang kalap. Dan orang bijaksana tidak mau merugi secara sia-sia dengan picuan kemarahan, picuan hal-hal yang buruk yang lainnya. Ya, dengan segala konsekuensinya, sabar terhadap harus kerja agak keras sedikit, sabar dengan waktu yang agak lama sedikit, sabar dengan lapar sedikit, haus sedikit, sakit sedikit, panas sedikit, dingin sedikit, termasuk juga sabar terhadap sikap-sikap yang orang itu perlihatkan, tunjukkan, meskipun sengaja ditujukan kepada kita. Tutur kata yang menyakitkan telinga, tidak mengenakan hati, itulah waktunya kesabaran itu diperan sertakan. Sering tutur kata atau bahkan sikap begitu ya, yang orang lain ada dan bisa kita ketahui baik lewat mata, lewat telinga, lewat penciuman atau lewat apalah pemikiran, praduga kita atau persepsi kita. Sesungguhnya yang bersangkutan itu tidak ada niatan sedikit pun untuk mengusik pihak lain, untuk mengganggu orang lain, untuk sengaja menyakiti orang lain. Tapi kita ini sudah menggoreng di dalam pikiran sendiri, sehingga menyimpulkan sesuatu yang diketahui itu sebagai hal yang menyebalkan, hal yang mendatangkan kejengkelan. Itu yang bersangkutan itu, yang melakukan itu tidak punya maksud, tapi kitanya itu yang terpancing sendiri. Misalnya ada seseorang ngomong dengan orang lain. Kita melihat atau kita mendengar. Yang satu ini suaranya halus, sopan. Yang satu ini suaranya kasar, kotor, dan macam-macam. Loh, kita kok terpancing membenci dia. Kata-kata kotor, kata-kata kasar itu kan bukan kepada kita. Apalagi ditujukan kepada kita. Bagaimana kita? Misalnya orang buang gas atau bersendawa atau apa yang sesungguhnya itu adalah aktivitas biologis setiap orang, itu sangat-sangat lumrah, dan yang bersangkutan juga tidak punya niatan untuk sengaja buang gas di lingkup itu gitu loh. Tapi dia memang ada itu pas tubuhnya pengen keluar gasnya atau ingin bersendawa, itu adalah tuntutan tubuh, desakan tubuh, tidak bisa kalau memang bisa menghindar dulu, ya mungkin orangnya akan menghindar, tapi dalam situasi tertentu punya penyimpulan, nggak perlu menghindar lah, nggak perlu menjauh. Nah, baik yang didengar, yang diketahui itu sebatas suara atau apalagi ada bau begitu ya itu sudah konsekuensi hidup bersama. Contoh satu lain lagi adalah dalam satu kelompok begitu ya, mau pergi bareng atau tinggal bareng atau apa, giliran yang satu itu mungkin di kamar kecilnya lama, kita mau ke kamar kecil belum bisa, atau tiba waktunya pergi, yang satu masih di kamar, yang satu masih di kamar kecil, tunggu dia seorang. Bagaimana? Kita cenderung untuk apa? Emosi. Kita itu logis untuk emosi, dalam tahapan tertentu dikatakan logis.
Jika yang bersangkutan itu di kamar kecilnya atau di kamarnya itu punya niatan, punya kehendak agar yang di mobil, agar yang menunggu itu kecewa, jengkel, kesel, sengaja ingin membuat yang ada itu menjadi kesel, menjadi jengkel. Secara tahapan tertentu kita itu logis kok untuk menjadi jengkel, menjadi kesel. Tapi apakah berapa persen sih sesungguhnya orang yang punya niatan seperti itu di dalam kamar kecil berlama-lama sebatas hanya berkehendak agar orang-orang yang juga mungkin adalah serombongan atau teman-teman dia sendiri itu menjadi jengkel, menjadi kesel. Dia punya urusan sendiri dan sesungguhnya dia sudah tertekan batinnya. Aduh, kapan selesai? Kapan selesai? Kapan bisa tuntas ini? Mau ditinggal nggak rela. Mau berada di situ juga rasa nggak nyaman, di hati menghimpit. Dia sendiri sudah penderitaan sesungguhnya. Nggak punya niatan sama sekali. Tapi yang menunggu itu, aduh sudah gusar, sudah jengkel, sudah kesel. Kan itu nggak logis. Ini contoh kesabaran atau ketahanan yang sudah semestinya untuk dimengerti dan dilatih untuk hal-hal seperti ini. Jangankan dengan terhadap hal yang tidak disengaja, terhadap hal yang yang disengaja sekalipun. Nah, tadi saya katakan logis dalam batasan tertentu untuk menjadi jengkel. Dalam situasi seseorang itu punya kesengajaan untuk membuat kita jengkel, marah, atau terugikan, sesungguhnya tidak ada alasan sedikit pun, tidak ada alasan dari sisi manapun untuk membenci, untuk menjadi jengkel, apalagi membalas dengan melakukan keburukan balik. Soalnya apa? Ya itu tadi. Penjelasan lebih lanjutnya yang barangkali juga sesungguhnya sudah sering diberikan. Tentang karma. Karma itu apa? Perbuatan. Maksudnya perbuatan bagaimana? Kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Penderitaan keburukan mendatangkan penderitaan. Kita percaya enggak dengan ini? Berapa persen? Berapa persen? 100%. Percaya hukum karma berapa persen? Tunggu dulu sebelum jawab. Tunggu dulu sebelum jawab. Jangan-jangan itu hanya ada di kata-kata. Permisi bicara ya. Dan yang dimaksudkan keburukan mendatangkan penderitaan, kebaikan mendatangkan kebahagiaan, ini berlaku untuk sebagian orang-orang tertentu, ataukah untuk semuanya? Termasuk diri kita, termasuk siapapun yang lain. Jadi, jika kita melihat seseorang melakukan keburukan dengan niatan yang penuh, dengan kesengajaan, pengen melukai, pengen menyakiti, pengen merugikan orang lain, termasuk mungkin itu adalah diri kita yang dimaksud, terlepas siapapun yang dimaksud, yang dituju, dia yang berbuat buruk itu akan mendapatkan kebahagiaan atau penderitaan. Akan mendapatkan penderitaan. Terhadap orang yang akan mendapatkan penderitaan, yang sedang menggali lubang penderitaan bagi diri sendiri, ada logikanya enggak kita membenci dia? Dan itu dengan kita membenci dia,
Itu logis tidak? Terhadap orang yang berbuat buruk, yang nantinya itu akan mendapatkan penderitaan juga yang dia alami sendiri. Kita sedang memisahkan diri dari pemahaman atau keyakinan atau kepercayaan terhadap hukum karma yang katanya 100% itu tadi. Kalau kita masih muncul kebencian terhadap orang yang berbuat buruk, artinya keyakinan kita, kepercayaan kita, pengertian kita tentang hukum karma itu belum 100%. Masing-masing punya perbuatan dan itu yang bersangkutan akan mendapatkan buahnya sendiri. Kebahagiaan dan penderitaannya urusan apa dengan kita sampai terpancing. Kalau kita terpancing artinya apa? Pemahaman kita terhadap hukum karma belum 100%. Yang mana dampak dari membenci itu apa kemudian selain tidak logis? Menelantarkan pelatihan kebijaksanaan yang semestinya ditumbuh kembangkan. Satu. Yang kedua, dampaknya adalah kebencian itu memberikan rasa tenang, damai di hati atau rasa panas, tegang, terhimpit, gelisah di hati. Dan itu semua sesuatu yang kita harapkan atau kita tidak harapkan. Dan itu yang kita dapatkan dari yang kita munculkan oleh diri sendiri. Di sisi yang lain, ya tentang karma lagi juga, tapi dalam konteks yang kebalikannya, penderitaan adalah hasil dari keburukan. Betul ya, hukum karma ya. Kebahagiaan hasil dari kebaikan. Percaya dengan ini ya? Berapa persen percaya? 100%? Belum tentu. Mungkin itu hanya kata-kata. Itu berlaku untuk siapa? Orang tertentu atau semuanya? Semuanya. Sehingga kalau seseorang, dalam hal ini kita, sedang berada dalam penderitaan, sesungguhnya penyebabnya itu si A, si B, si C, si Z, atau sesungguhnya diri sendiri? Diri sendiri. Jika kita mengerti dan konsekuen dengan hukum karma, bahwa penderitaan itu tidak lain adalah diri sendiri sebagai penyebabnya, ada alasan enggak untuk menyalahkan ABCD? Enggak ada alasan. Kalau kita masih menyalahkan pihak lain atas penderitaan yang kita alami, artinya apa? Kita belum percaya 100% terhadap hukum karma. Begitu. Dan begitu kita menunjuk menyalahkan pihak lain, yang muncul itu meta cinta kasih atau kebencian. Dan kebencian itu menguntungkan atau merugikan, sebagaimana tadi diurutkan. Siapa yang menderita? Kita merenung, kita ini sudah pinter apa belum? Nah, sengaja membawa diri pada penderitaan. Lebih dari itu, jika kita ternyata telah bisa memahami, aduh, ini nggak akan lepas dari sebab-sebab yang telah aku lakukan, entah kapan, sengaja atau tidak, dengan niatan atau tidak, dengan benar paham atau salah paham oleh pihak manapun, dianggap sebagai hal yang mengecewakan bagi dia, bagi mereka, itu sedikit banyak telah saya lakukan dan saya mendapati hal tidak menyenangkan seperti ini. Mungkin diolok, mungkin diejek, mungkin dibully, mungkin diapain. Mungkin dikerjain, ya. Tapi semuanya itu apa? Ya secara fisiknya adalah si A, si B, si C yang mengolok, yang membuli, yang mengejek, yang ngerjain, yang macam-macam. Tetapi balik pada hukum perbuatan,
derita yang muncul pada kita adalah akibat dari yang diri kita sendiri lakukan. Dan tidak perlu menyalahkan siapapun yang lain. Dan dengan seperti itu, bisa seperti itu, yang muncul di sini adalah keteguhan, kekuatan, kekokohan, kebijaksanaan. Dan mendamaikan. Tidak perlu ada kebencian, tidak perlu ada apapun hal buruk yang lain. Jadi kalau kita mendapati hal yang tidak menyenangkan, yaitu adalah bagian dari diri kita. Terlebih dari itu, ini yang lebih mendalam lagi sedikit. Yang dimaksud dengan buah karma buruk itu apabila kita secara sengaja atau tidak sengaja menyertakan nilai buruk dalam berpikir. Itu akan menjadi buah karma buruk. Sekali lagi ya. Kalau misalnya kita meminta orang, ya mestinya bisa memberi uang kita itu Rp10.000, tapi kemudian dia memberi kita itu Rp2.000, menjadi bersyukur atau menjadi jengkel, itu terserah pada pribadi kita. Kalau pribadi kita itu jengkel, itu adalah buah karma buruk. Mendapatkan uang 2.000 itu. Tapi kalau kita menanggapinya dengan rasa syukur, rasa menghargai, rasa terima kasih. Oh, terima kasih sudah 2.000, hanya kurang 8.000 lagi. Itu tidak menjadi buah karma buruk. Artinya apa? Terbukti tidak ada penderitaan pada kita. Dengan tidak menderita, bagaimana bisa dikatakan buah perbuatan buruk? Menjadi buah perbuatan buruk atau tidaknya itu terletak pada nilai apa yang kita munculkan dalam pikiran kita sendiri. Ini kita yang bertanggung jawab dan kita yang tahu, kita yang sudah paham. Bagaimana membuat diri sendiri bisa mendapati keberkahan siang dan malam. Kalau kita melihat semuanya itu dari sisi yang mengecewakan, siang dan malam, hari-hari kita adalah musibah. Adalah buah karma buruk. Tapi kalau kita bisa menghargai sekecil apapun, sesedikit apapun, sesuatu, hari-hari itu adalah buah karma baik. Kita bisa memilih untuk diri sendiri. Mau beruntung, mau hidup dengan penuh berkah siang dan malam, atau membiarkan diri berada dalam musibah, berada dalam menerima buah karma buruk. Dalam tanda petik. Karena apa? Semuanya itu ternyata pengolahan yang ada di dalam diri kita sendiri yang kita punya potensi, punya kemungkinan untuk memanage, mengelolanya. Apa yang kurang? Jawabannya cukup ya.